Hari ini kami mengembalikan kerugian negara terhadap kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Bidang Khusus Kejaksaan Negeri Sorong terhadap kegiatan pelaksanaan pembangunan Puskesmas Asbaken yang tahun anggaran 2019, yang mana anggaran itu melekat pada salah satu dinas, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong. Dalam proses penyelidikan, setelah dilakukan evaluasi oleh bidang teknis, dari luar tim teknis dari bersalah dari PIA, ditemukan ada kelebihan pembayaran yang kemudian dari inspektorat telah mengaudit, di mana hasil temuannya senilai kurang lebih 115. Oleh rekanan yang melaksanakan kegiatan itu, setelah ada temuannya, kami segera melakukan pembelian, sehingga kami dari jajaran penyelidik menyatakan bahwa dengan dikembalikannya kerugian negara di tahap penyelidikan itu, sehingga tidak ada alasan untuk meningkatkan perkara itu ke tingkat penyidikan, karena dengan sendirinya hilang unsur kerugian negaranya, pengembalian negara dipulihkan, sehingga perkara itu kami simpulkan tidak perlu tindak lanjuti lagi. Pak, itu untuk 115 juta itu yang di kerugian negara itu spesifik kerjaannya apa aja, Pak? Di bagian apa aja? Nah, itu mungkin secara detail ya, saya tidak terlalu mengetahui item apa aja terkait dengan itu, tetapi mungkin tim teknis yang lebih memahami apa dengan apa jaksa yang menjadi tim penyelidik. Tapi yang disampaikan secara ke saya itu hanya secara global, nilai seperti itu. Untuk spesifikasinya, item-itemnya secara detail, saya belum memahami. Ya. Pak, kenapa alasannya jadi lama sekali dari 2019 baru dikembalikan hari ini kas negaranya? Memang kalau prosesnya juga belum lama, 2019 itu tahun anggarannya, tapi kalau di prosesnya juga baru di kejaksaan. Ya, jadi karena kalau masa daluarsa penanganan perkara, khususnya perkara tipikor itu ditentukan 18 tahun, ya bukan berarti 2019 itu kemudian kita laksanakan juga di 2019, tapi masih dalam jangka waktu yang masih memungkinkan untuk dilakukan proses. Ya kalau tidak salah dilakukan penyelidikan itu di 2023 juga. Ya, di tahun ini juga proses penyelidikannya. Kalau untuk ininya pihak ketiganya yang mengerjakan berarti statusnya sebagai tersangka gitu ya? Enggak. Jadi belum. Jadi ya? kalau di penyelidikan itu belum ada tersangka. Oke. Ya, berarti ini masih dalam tahap penyidikan masih ya. Makanya kita katakan beda kalau di penyidikan. Kalau di penyidikan dikembalikan, kami menggunakan pasal 4. Pasal 4 itu pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana. Ya, karena itu belum ada tersangka, jadi pada saat tahap penyelidikan dikembalikan, dianggap bahwa itu belum pro justisia, ya di istilah kami, ya sehingga pada saat mau meningkatkan statusnya ke penyidikan harus semua unsur itu terpenuhi. Salah satu unsur adalah kerugian negara. Nah, ketika kerugian negara ini sudah dipulihkan, otomatis bahwa tidak terpenuhi lagi unsur itu, kerugian negara, untuk ditingkatkan ke penyidikan. Pak, terakhir dengan adanya hal ini, berarti ini yang pertama kali ya untuk proses pengembalian kerugian? Di zaman saya iya. Saya nggak tahu zaman-zaman sebelumnya apa pernah terjadi. Tapi kalau model-model seperti ini sudah sering, ya sudah banyak di lingkungan kami. Kami juga waktu saya di Kejaksaan Negeri Nabire juga pernah melakukan hal yang sama. Ini ada kaitan juga antar MOU dengan pemerintah daerah, Pak, untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi tadi? Secara tidak langsung iya, bahwa kami bermitra juga dengan APIP. Ya, ini mendorong APIP karena ini produk APIP juga yang terkait dengan menemukan nominal kerugian negara itu, kami tetap memberdayakan ya sebagai tindak lanjut dari amanah undang-undang administrasi pemerintahan. Ya, sini kita memang harus bersinergi juga dengan seperti itu, harus memberdayakan bahwa lembaga audit itu tidak hanya BPK, ada BPKP dan ada inspektorat yang merupakan APIP dari pemerintah daerah.